النبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, shaimin dan shaimat, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam tentunya yang perlu kita syukuri, karena itu yang pertama dan utama. Karena tanpa iman Islam tidak mungkin pagi atau subuh ini kita berdiri di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tanpa iman dan Islam kita pun tidak mungkin melaksanakan saum atau puasa Ramadan kita di pagi ini atau hari yang kelima insyaallah. Untuk itu kita ingatkan kembali agar seluruh amal ibadah kita memiliki nilai di hadapan Allah. Mari kita selalu tingkatkan, karena iman itu bisa naik, bisa turun. Jangan sampai kita bersusah payah melaksanakan ibadah-ibadah tanpa didasari iman, tetapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Termasuk saum kita di bulan Ramadan ini, Rasulullah tegaskan, man sauma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi untuk melakukan ibadah kita diwajib ilmunya itu penting untuk kita atau kita tingkatkan agar tidak hilang dalam hati sanubari kita. Tentunya juga dalam ibadah kita selalu berharap juga pada Allah, hanya kepada Allah, atas harapan atau ikhtisab, atas pahala, limpahan pahala yang Allah janjikan atas ibadah-ibadah. Kalau kita imani dan harapan kita kepada hanya Allah, maka yakinlah tentu tidak perlu bertanya lagi apakah akhirat itu ada atau tidak, dan tentu kita serahkan kepada Allah karena kita yakin di awal bahwa ibadah kita akan mendapatkan du'uni astajib lakum, berdoa ya aku akan kabulkan doa. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, dan kultum sedikit untuk mengisi pagi ini. Juga marilah kita mulia Nabi besar Muhammad, kepada sahabat, kepada keluarga, insyaallah kita selalu berdoa dan berharap diberikan kekuatan dan istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita berharap pula dikumpulkan di jannah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan materi kultum, saya mewakili anggota Dewan Pembina mengucapkan terima kasih kepada DKM dan seluruh panitia Ramadan tahun 1444 Hijriah yang sudah menyiapkan rangkaian acara Ramadan di tahun ini dengan luar biasa. Dari sejak kita melakukan tarhib, kerja bakti, donor darah sebelum Ramadan, dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah Ramadan yang mengikutinya. Walaupun di hari pertama atau kedua kita mengalami kendala listrik
sehingga dengan sigap saudara kita Pak Haji Sukarti memanggil 3 golongan orang menurut saya karena keseriusan beliau. Jadi ada golongan PLN, ada golongan vendor, dan ada golongan dari, saya sebut golongan karena saya perhatikan saat saya datang ke masjid ini, datangnya rombongan, bukan satu-satu. Jazakallah Pak Haji Sukarti, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ini kita perlu pertahankan keharmonisan kinerja kita antara DKM, panitia, dan Dewan Pembina tanpa diminta sigap untuk melaksanakan atau menangani kendala-kendala yang ditemui dalam perjalanan. Karena dalam hemat kami dulu kita menambah daya 100% itu hanya 6 AC, seharusnya lebih dari cukup. Tetapi ternyata dalam kenyataannya tidak demikian. Sehingga perlu kita melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini, termasuk distribusi powernya. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Bulan suci Ramadan sering kita menyebutnya juga adalah sebagai bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana tadi saya sebutkan atau bacakan ayatnya di surat Al-Baqarah. Kemudian di bulan Ramadan juga karena dikatakan mulia itu adanya malam Lailatul Qadar, malam yang mulia lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana Rasulullah pidatokan di akhir bulan Sya'ban dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Quran juga turun atau disampaikan atau diturunkan kepada makhluk mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kemuliaan atau mulia ini sebenarnya maknanya apa? Atau apakah kalau sesuatu yang sudah dikatakan mulia itu tetap bertahan mulia atau naik atau bisa turun kemuliaannya? Mari kita lihat mulia atau kemuliaan itu dari kitab atau KBBI, kitab atau kamus besar bahasa Indonesia. Mulia itu tinggi gitu ya, atau keluhuran atau keagungan atau dikatakan juga kehormatan gitu. Jadi kemuliaan itu merupakan kata sifat untuk kita manai atas sesuatu yang memang posisinya tinggi. Kemudian demikian Rasulullah dikatakan makhluk mulia gitu. Karena memang posisi beliau, bahkan kita meyakini beliau sebagai nabi akhir zaman dan nabi yang paling mulia dari nabi-nabi yang lain. Kemudian mengapa manusia disebut makhluk paling mulia gitu? Apakah kita juga bisa mengambil nilai-nilai kemuliaan itu? Tentu bisa, karena dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari jabatan yang tinggi, tingkat sosial yang diakui, dihormati, tetapi kemuliaan bisa dilihat dari akhlak dan hatinya. Kemudian apakah tadi kemuliaan itu bisa kita pertahankan atau bisa kita naikkan atau bahkan bisa rusak kemuliaan itu? Kita perhatikan ada satu hadis Imam Baihaqi, Rasulullah
saat menasihati sahabat Abdullah, beliau mengatakan, salasun munajjiyat wa salasun mahlikat. Jadi yang menyelamatkan dan ada 3 hal yang merusak kemuliaan itu sendiri. Apa sajakah yang bisa menyelamatkan kita atau bisa mempertahankan kemuliaan seseorang? Tentunya di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan pertama adalah takwa kepada Allah, baik dalam kondisi sepi atau ramai. Ini barangkali yang sulit kita pertahankan atau kita amalkan. Kita biasanya takwa, barangkali ada sebagian orang yang masih di depan orang-orang, di depan teman atau di depan jamaah, tetapi dalam kondisi sepi barangkali kita tidak memperhatikan itu. Contohnya mungkin barangkali kita saat sholat di rumah dengan sholat di masjid akan sangat beda kita melakukan sholat kita. Kemudian yang kedua adalah berkata benar atau adil dalam kondisi ridho maupun marah. Dalam kondisi ridho mungkin sebagian kita bisa melakukannya, tetapi berkata atau berlaku adil saat kita kondisi emosi, ini yang sulit kita pertahankan. Dan ini akan berbahaya apabila kondisi marah yang tidak bisa kita kendalikan, kita sedang membuat keputusan, atau bahkan barangkali di pengadilan, kalau hakim sebagai pemutus perkara sedang marah dan marahnya akan mempengaruhi putusan pengadilan, maka tentu produk hukumnya akan tidak adil atau akan timpang. Mungkin seperti kasus Sambo, Bapak-bapak bisa perhatikan bagaimana tuntutan jaksa dengan putusan hakim sangat jauh jomplang. Allah alam, apakah ini berpengaruh terhadap kondisi hati dari para jaksa maupun hakimnya, karena putusan yang jauh berbeda. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Ini juga sulit. Mungkin kalau miskin, ya kita bisa sangat sederhana, karena tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau kondisi kita sedang luang, sedang kaya, nah ini yang amat berat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketiga hal yang bisa mempertahankan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ketiga, wasalasun mahlikat, atau 3 yang bisa merusak kemuliaan seorang hamba. Pertama adalah bakhil, atau Rasulullah mengatakan bakhil yang kelewatan gitu. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat kita untuk muhasabah, untuk tepat untuk kita berinfak sedekah, karena infak dan sedekah kita Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Dan ini sebagai bulan tarbiyah tentunya. Saya masih ingat bagaimana Ketua DKM di awal pembukaan tarawih, ceramah tarawih, menginstruksikan bahkan kepada anak-anak cucu kita untuk membawa uang 2.000. Itu bukan untuk panitia atau bahkan DKM, tetapi memang untuk mentarbiyah anak-anak cucu kita, bagaimana dia nanti membiasakan diri untuk melakukan infak sedekah depan. Kemudian sifat yang ketiga adalah mengikuti hawa nafsu. Tadi barangkali kalau kita contohkan kemarahan kita saat kita membuat keputusan, karena keputusan atau produk yang akan dihasilkan dari kondisi kita sedang emosi atau marah itu akan tidak baik.
Makanya dalam rumah tangga pun kalau sedang atau suami jangan sekali-kali mengatakan cerai gitu ya. Pasti itu akan mudah. Atau keputusan untuk memutuskan sesuatu yang lebih bijak, lebih adil, maka biarkan kondisi kita kondusif, hati kita dingin, dan kita bisa diskusi musyawarah dengan hati yang lebih lapang. Kemudian yang ketiga adalah ujub terhadap diri sendiri atau sombong. Dia merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain, merasa lebih penting dari orang lain. Nah, ini penyakit hati. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita juga bisa melakukan tarbiyah terhadap hati kita. Dan ini momentum penting di bulan suci Ramadan untuk sama-sama kita mawas diri terhadap apa-apa yang kita butuhkan dan apa-apa yang kita tidak butuhkan. Insyaallah sebagaimana harapan kita sama-sama bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Ya, mudah-mudahan kita juga masih berharap dipertemukan dengan bulan-bulan suci Ramadan berikutnya, karena tidak semua dari kita yang bisa mengalami atau memasuki bulan Ramadan ini. Kemarin subuh pertama Pak Akhir mengatakan mungkin teman-teman kita masih kumpul dulu tahun yang lalu, atau saudara atau orang tua, anak gitu. Ramadan tahun ini tidak lagi bersama-sama dengan kita. Itulah kita yang memasuki bulan suci Ramadan penuh iman dan harapan, sehingga mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat seperti janji Dia terhadap hamba-hamba yang melakukan saum di bulan. Demikian kultum singkat dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.